Korps Lalu Lintas Korlantas Polri melakukan survei kesiapan jalur bersama para pemangku terkait untuk menghadapi periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas Polri menyatakan bahwa peninjauan dilakukan di sepanjang jalur Jakarta Cikampek hingga Pelabuhan Merak untuk memastikan optimalisasi pengamanan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diprediksi meningkat 2,8% dengan total sekitar 110 juta orang. Hasil peninjauan mengidentifikasi beberapa titik krusial di jalur tol Jakarta Cikampek yang berpotensi mengalami kemacetan, khususnya di kilometer 25, kilometer 47, dan kilometer 70. Titik-titik ini menjadi perhatian karena merupakan area pertemuan arus lalu lintas. Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur diproyeksikan menjadi tujuan utama pergerakan masyarakat dari wilayah barat. Sekitar 47% pergerakan diprediksi menuju destinasi wisata. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta mencakup kawasan Dieng, Borobudur, Karanganyar, Malioboro, hingga pantai-pantai di Gunung Kidul. Tak hanya itu, dalam mengantisipasi gangguan teknis seperti kendaraan mogok yang dapat menghambat arus lalu lintas, Korlantas Polri juga telah menyiapkan berbagai strategi penanganan. Aan mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dan memastikan saldo tol tercukupi sebelum melakukan perjalanan untuk menghindari kemacetan di gerbang tol. Perencanaan yang matang diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama dengan saya Camar Haenda, masih dari NTMC Polri. Kemudian juga ada Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas. Pak Aan, ini berkaitan dengan tadi yang sudah dipersiapkan ya. Kita sudah bahas tentang ruas jalan arteri dan juga jalan tol. Dan juga ruas untuk penyeberangan nih. Nah, ini seperti apa mekanisme yang disiapkan? Untuk penyeberangan, ini kita melakukan strategi yang pertama, delaying system. Ya. Karena penyeberangan ini kan kapasitasnya terbatas. Ya. Tidak bisa kita memasukkan kendaraan kepada pelabuhan, dan tidak bisa memaksakan kapal untuk naik kapal. Nanti kalau terjadi cuaca ekstrim atau mungkin volume yang tinggi, kita terpaksa melakukan strategi delaying system atau melakukan penundaan, perlambatan kendaraan yang menuju kepada pelabuhan. Ya. Kita sudah siapkan untuk di mana Merak ini yang mengarah ke Sumatera. Kita siapkan buffer zone untuk pelaksanaan delaying system itu di kilometer 13 ya, tol Jakarta Merak, kemudian kilometer 43 dan terakhir di kilometer 68. Kemudian setelah exit tol, kita juga siapkan tempat parkir di PT Muni ya. Itu ada sekitar 200 kendaraan mungkin bisa muat di sana. Kemudian di Cikuasa Atas dan di Indah Kiat. Itu buffer zone yang kita siapkan untuk pelaksanaan delaying system. Memang pahit ini delaying system ini. Kita harus menunggu. Harus delay nunggu ya, Pak ya? Harus delay dulu. Nunggu di kantong-kantong parkir ketika pelabuhan sudah siap, sudah kosong, ini baru dialirkan. Dan ini yang biasanya kita lihat kalau misalnya dari pantauan udara itu mengular begitu ya Pak, dan itu menunggu ya Pak ya? Iya, karena kita mau tidak mau harus membagi waktunya lah. Ini masuk, 10 masuk, 10 masuk, seperti itu. Kemudian yang kedua, di Merak khususnya, kita membagi pelabuhan, ya. Karena volume kemungkinan akan besar menuju ke Sumatera, kita bagi menjadi 3 pelabuhan atau dermaga yang akan menuju ke Merak. Yang pertama Merak sendiri, ya. Merak ini kita peruntukan untuk kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum bis, ya itu melalui Merak. Kemudian
ada pelabuhan Ciwandan Pelindo. Ya, itu kita khususkan untuk kendaraan roda 2. Ya, roda 2 nanti melalui Ciwandan, kemudian angkutan barang golongan 6 ke bawah itu juga melalui Ciwandan. Dan terakhir pelabuhan BBJ, Bandar Bako Jaya yang ada di Bojonegara. Ini juga sangat menampung banyak kendaraan dan nanti juga akan dijadikan buffer zone apabila terjadi cuaca ekstrim di Merak. Ya, itu dikhususkan untuk kendaraan yang golongan 7 ke atas, ya, sampai 9. Nah, itu sharing pelabuhan juga akan membantu beban yang akan masuk ke Merak. Karena kalau ini dimanfaatkan tiga pelabuhan ini, nanti di Cilegon Timur untuk kendaraan barang itu sudah dikeluarkan, yang tol, ya. Kemudian yang golongan 7 kita akan salurkan aksesnya ke Bojonegara. Yang barang golongan 6 ke bawah kita luruskan ke jalan lintas selatan, ya, langsung ke Ciwandan dan sepeda motor. Jadi artinya konsentrasi yang dibagi-bagi supaya tidak menumpuk, bebannya tidak hanya di Merak. Itu akan di-sharing, dipecah. Ini untuk mengurangi antrian, ya, apabila terjadi cuaca ekstrim nantinya. Baik. Kalau berbicara tentang pelabuhan pasti akan ada pihak-pihak yang berkoordinasi dengan Korlantas. Salah satunya ada ASDP. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak tertentu? Tentu. Jadi kita tidak hanya ASDP, banyak pemangku kepentingan yang ada di mana, di penyeberangan maupun di tol. Karena ini lalu lintas ini kan seperti efek domino, ya. Kalau di sini tersendat pasti akan terjadi ke belakangnya. Ya. Kita sudah koordinasi dengan pihak ASDP terkait dengan penyeberangan ini, kemudian dengan KSOP yang memutuskan kapal ini menyeberang atau tidak, kemudian dengan BPTD, ya, ini sama, kemudian dengan BMKG, karena penyeberangan ini sangat terpengaruh dengan cuaca. Kalau cuaca tidak layak untuk kapal menyeberang, ini mau tidak mau stop. Jadi kita sudah koordinasikan, kemudian kita juga sudah kemarin simulasi, ya, di penyeberangan Merak Bakahuni, Ketapang Gilimanuk, ya, kita melakukan tactical floor game. Jadi persiapan-persiapannya terus kita lakukan, ya. Dan nanti pada saatnya pelaksanaan kita juga akan satu. Artinya tidak ada lagi ego sektoral. Kita akan buat posko yang terintegrasi, yang terpadu. Sehingga ketika terjadi lonjakan volume kendaraan, mungkin, ya, itu siapa yang memutuskan untuk melakukan delaying system. Ketika cuaca buruk, siapa yang menentukan kapal tidak boleh menyeberang? Itu sudah kita atur semua. Jadi tupoksinya sudah sedetail itu, ya? Sudah detail. Sudah sampai detail, sudah sampai ke itu tadi. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa. Baik. Pak An, tadi yang Anda sampaikan mengenai cuaca nih. Kan kalau misalnya regulasi, kemudian juga kedisiplinan masyarakat, sesuatu yang masih bisa kita atur. Tapi kalau cuaca kan itu di luar kuasa, luar kuasa kita. Nah, berbicara secara umum untuk ruas tidak hanya penyeberangan, tapi juga untuk ruas jalan tol dan juga ruas jalur arteri. Apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sekali lagi? Betul, ya. Tadi masalah cuaca ini Bu Kepala BMKG sudah mengingatkan kita, dan sekarang juga kita lihat ada di beberapa daerah juga sudah terjadi bencana tanah longsor, banjir, akibat cuaca ekstrim, ya, Pak? Iya, akibat cuaca ekstrim. Menurut prediksi dari BMKG di akhir tahun nanti ini akan terjadi cuaca yang sangat ekstrim, ya, sampai awal tahun. Tentu kita sudah menginventarisir, mitigasi, ya, tempat-tempat rawan bencana, baik itu bencana tanah longsor, bencana banjir, ya, di sepanjang jalur wisata, di sepanjang jalur mudik, ya, di tol, arteri sampai ke jalur-jalur wisata. Kita sudah memitigasi, ya, sudah tahu di mana potensi-potensinya, kemudian kita sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif apabila terjadi bencana. Teman-teman dari Bina Marga, dari stakeholder yang lain juga sudah menyiapkan
ekskavator, pokoknya semua peralatan perlengkapan kita sudah siapkan untuk kecepatan penanganan kalau apabila terjadi bencana. Ya. Dari masyarakat tentu ini harus lebih waspada ya dalam berkendaraan, dalam menggunakan moda transportasi. Ya, apabila menggunakan kendaraan sendiri dan terjadi bencana, ikuti arahan petugas. Ya. Ikuti arahan petugas. Petugas sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif ya untuk menghindari bencana tersebut. Apabila nanti mungkin terjebak di situ, kita juga sudah menyiapkan tim evakuasi ya, untuk mengevakuasi korban daripada bencana ini. Jadi ikuti saja, kemudian ikuti informasinya, update informasi dari media mainstream, dari televisi, dari radio, dari media yang ada. Kita juga punya media sosial di sini ya. Silakan ikuti perkembangan situasi selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Oke, baik. Pak An, kalau tahun kemarin tim kami juga sempat melakukan pemantauan mudik di H-7 dan juga H+7. Serta ada himbauan dari pemerintah bahwa kalau bisa mudiknya jangan barengan. Artinya kalau misalnya sudah bisa 7 hari ataupun bahkan 2 minggu kan sudah ada yang libur nih. Jadi bisa langsung mudik gitu. Apakah ada imbauan tersendiri dari Korlantas Polri berkaitan dengan hal ini supaya tidak numpuk di H-3 atau di H+3 begitu? Iya, ya kami tetap menghimbau ya silakan memanfaatkan libur Natal Tahun Baru ini ya untuk bersilaturahmi, untuk ke tempat wisata. Teman ikuti informasi dari kita ya sehingga bisa menjadwalkan kapan saya harus berangkat. Sekarang anak-anak sudah libur nih, mulai libur. Silakan mungkin anak-anak mendahului untuk liburan ke kampung halaman atau ke tempat-tempat wisata lainnya. Jadi nyicil gitu ya Pak ya? Nyicil ya, sehingga tidak serentak menumpuk di waktu tertentu. Kita prediksi 21 itu sudah mulai peningkatan arus lalu lintas. 22, 23 ini mungkin puncak arusnya. Ya mungkin kalau ini menghindari waktu-waktu itu. Ya. Karena beberapa perusahaan swasta juga sudah ada yang libur nih Pak. Kalau udah libur silakan lebih awal mungkin ya. Atau ya mungkin menikmati liburan di rumah. Baik. Pak An, ini yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat juga terkait dengan wisata nih Pak. Nah, untuk jalur-jalur arteri wisata apakah diberlakukan sistem ganjil genap gitu Pak? Betul. Contohnya di Bogor aja Pak. Ya. Itu diserahkan ke regulasi yang ada di daerah. Ya. Tentu ini dengan penilaian ya. Penilaian dari teman-teman yang ada di daerah, seperti contoh Bogor itu akan berlakukan ganjil genap ya pada saat tertentu ya. Kemudian nanti pada malam tahun baru akan diberlakukan Car Free Night. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk kelancaran sebenarnya dan untuk keselamatan masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati libur Nataru ini ya, atau menghabiskan malam tahun baru, tidak menghabiskan di tengah kemacetan kan itu. Kan itu ya. Jadi itu dari daerah akan membuat regulasi sendiri ya. Ada mungkin yang memberlakukan one way ya, ada yang memberlakukan kontraflow di akses wisata, atau yang memberlakukan Car Free Night tadi pada malam tahun baru ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita salah waktu, salah persiapan juga justru jadi tidak bisa menikmati gitu Pak ya. Yang terpenting mungkin ini Mas Jamar, dari para pengelola wisata itu menyiapkan lahan parkir yang memadai. Karena kemacetan ini akibat apa? Yang pertama volume kendaraan memang meningkat ya. Kedua, para pengelola wisata biasanya tidak menyiapkan area parkir yang memadai pada saat puncak ya, puncak arus ya. Akhirnya berhenti di pinggir jalan, di bahu jalan, bahkan menutupi jalan. Sehingga ini berakibat pada kemacetan yang di belakangnya. Baik. Karena Pak An tadi sudah mention tentang pihak pengelola wisata gitu. Artinya ini semakin menyadarkan kita bahwa kesuksesan dari mobilitas masyarakat di Natal dan juga Tahun Baru ini melibatkan banyak pihak ya, nggak bisa sendiri-sendiri ya Pak An ya? Nggak bisa, kita harus kolaborasi, ya, sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Baik. Pemirsa, setelah ini kita akan berbincang mengenai langkah antisipatif dan juga preventif berkaitan dengan angka kecelakaan yang diharapkan
tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Tetaplah di One on One.